Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ratusan ribu ulama besar yang lahir sepanjang sejarah Islam, ada satu nama yang sangat mendalam pengaruhnya dalam dunia fiqih. Nama yang sampai hari ini mazhabnya diikuti oleh lebih dari 100 juta umat Islam di seluruh dunia, yaitu Imam Syafi'i. Namun, siapa sebenarnya Imam Syafi'i? Apa yang membuat pemikirannya tentang fiqih begitu revolusioner? Dan bagaimana ajaran-ajarannya dapat diterima di berbagai belahan dunia dengan cara yang begitu universal, meskipun beliau hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu? Jika kamu penasaran tentang itu, mari kita telusuri bersama-sama. Biografi sang imam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 767 Masehi. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda, dan mempelajari berbagai ilmu agama. Tapi jangan salah, perjalanan hidup Imam Syafi'i tidak semudah yang dibayangkan. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Ketika masih remaja, beliau pindah ke Mekkah, belajar dari para ulama terkemuka di sana. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i juga berguru langsung dengan Imam Malik di Madinah dan menyerap ilmu fiqih dari murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak. Perjalanan intelektual ini sangat mempengaruhi pemikirannya yang akhirnya membentuk dasar dari mazhab Syafi'i yang kita kenal sekarang. Bagaimana pemikiran fiqih Imam Syafi'i berkembang hingga menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Pemikiran fiqih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki pendekatan yang sangat sistematis dalam fiqih. Beliau adalah pionir yang menciptakan metode ilmiah dalam mengambil keputusan hukum Islam. Berikut adalah prinsip dasar yang menjadi ciri khas dari pemikiran fiqihnya. 1. 4 sumber hukum Islam. Imam Syafi'i menegaskan bahwa ada 4 sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber utama yang tak terbantahkan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dan dapat dipercaya. Ijma' atau konsensus ulama, sebuah kesepakatan dalam hal hukum yang harus diikuti. Kias atau analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang serupa. Dalam setiap masalah fiqih yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, Imam Syafi'i mengembangkan metode ijtihad. Ijtihad adalah upaya maksimal dalam mencari hukum berdasarkan nas yang ada. Imam Syafi'i adalah sosok yang sangat hati-hati dalam menggunakan sumber-sumber ini. Beliau menolak menggunakan hadis-hadis yang lemah dan hanya mengandalkan hadis-hadis yang sahih dan terpercaya. Begitu juga dengan penggunaan qiyas, beliau menggunakannya dengan sangat hati-hati dan tidak sembarangan. 2. Metode ijtihad yang sistematis. Imam Syafi'i menciptakan sistem yang sangat terstruktur, di mana ijtihad harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ini sangat berbeda dengan pemikiran yang berkembang pada masa itu, yang terkadang mengabaikan ketelitian dalam menetapkan hukum. 3. Pentingnya kebenaran dalam hadis. Salah satu yang membedakan pemikiran Imam Syafi'i adalah keseriusannya dalam memastikan keautentikan hadis. Pada masa itu, banyak sekali hadis-hadis yang beredar, namun tidak semuanya memiliki kredibilitas yang sama. Imam Syafi'i menekankan pentingnya menyaring hadis-hadis yang sahih untuk dijadikan dasar hukum, dan ini menjadi landasan bagi metode ilmiah yang kita kenal dalam ilmu hadis hingga kini. 4. Keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Meskipun beliau sangat menghargai pendapat ulama sebelumnya, Imam Syafi'i tidak ragu untuk mengoreksi atau menyempurnakan pendapat yang dirasa kurang tepat, asalkan ia memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah bentuk ijtihad yang berani, tapi penuh pertimbangan ilmiah. Peran dan pengaruh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan hanya sebuah metode berpikir, tetapi sebuah sistem hukum yang telah berkembang dan diterima oleh banyak umat Islam, dari kawasan Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, misalnya, hampir seluruh umat Islam mengikuti mazhab ini. Apa yang membuat mazhab Syafi'i begitu relevan? Imam Syafi'i menawarkan solusi yang adaptif terhadap berbagai persoalan hukum yang timbul di masyarakat. Meski beliau hidup lebih dari 1000 tahun lalu, ajarannya masih bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Inilah kekuatan luar biasa dari sistem fikih yang beliau bangun. Sistem yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Imam Syafi'i tidak hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang reformis yang mampu menyusun sebuah metode fikih yang sangat terstruktur dan ilmiah. Melalui pemikirannya, beliau memberikan pondasi bagi umat Islam untuk memahami hukum-hukum agama secara mendalam dan hati-hati.
Pemikiran fiqih Imam Syafi'i mengajarkan kita tentang pentingnya keseriusan dalam mencari kebenaran dan menjaga integritas sumber hukum, serta selalu berpikir kritis dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang tak kalah penting, mazhab Syafi'i mengingatkan kita bahwa meskipun zaman terus berubah, prinsip-prinsip dasar dalam Islam tetap relevan dan dapat diadaptasi dengan bijak. Akhirnya Imam Fakhrur Razi berkata, para ulama sebelum datangnya Imam Syafi'i saling berdiskusi di dalam masalah-masalah usul fiqh. Para ulama saling mengambil dalil dan saling silang pendapat, tetapi mereka tidak mempunyai rancangan peraturan yang bersifat menyeluruh yang bisa dipakai sebagai tendensi di dalam mendalami dalil-dalil syariat. Begitu juga, para ulama belum mempunyai tatanan baku dalam bersilang pendapat dan mentarjih dalil-dalil syariat yang ada. Kemudian tampillah Imam Syafi'i dengan pemikirannya dalam ilmu usul fiqh. Imam Syafi'i lah yang meletakkan peraturan yang bersifat menyeluruh guna mendalami dalil-dalil syariat di hadapan khalayak ramai, sehingga menjadi kukuhlah penisbatan kejeniusan Imam Syafi'i di dalam ilmu syara' seperti halnya penisbatan kejeniusan Aristoteles di dalam ilmu logika.